Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berkah ini dijawab banyak orang. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Ngaji Cerdas dan Donditan Channel. Sahabat Ngaji Cerdas dan penonton pemirsa Donditan Channel, kami semua Alhamdulillah baru sampai dari Surabaya, ya, acara debat kemarin. Sehat, sehat walafiat semuanya, berkat doa sahabat semuanya. Tidak lain dan tidak bukan, kita selalu ingin mengedukasi sahabat Ngaji Cerdas dan penonton semuanya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan opini-opini yang berkeliaran, ya. Insya Allah ini kita akan bukan mengklarifikasi, tapi ingin opini ini tidak berkembang liar, gitu ya. Salah satunya, bukan salah satunya, kita sudah banyak catatan dikumpulkan, dan nanti mungkin kalau sudah berjalan bisa sambil nanya, ya, teman-teman di sini semua. Di sini hadir Bang Umar Valen, debaters kemarin, ya, dari tim Muslim dan terutama Kodonitan, lalu Kang Erik di sebelah sana, Bang Taufik dan Bang Ari. Semuanya punya peran insya Allah di kepanitiaan debat lintas agama di Surabaya. Baik, Kodoni, ini sudah apa aja yang dicatat ini? Ada berapa poin? Ya, pertama mungkin mengenai persiapan debat itu sendiri. Jadi yang menjadi PIC buat berkomunikasi antara kita dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Soru kan Bang Umar. Nah, jadi Bang Umar yang menghubungi Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta Esra Soru, bahkan membuatkan grup WhatsApp untuk berempat, ya kan. Jadi waktu itu kita akhirnya bicara berempat, ya, kan ada telekonferensi. Ketika bicara telekonferensi itu, kita menentukan tanggal debatnya, akhirnya ditentukan tanggal 26 April. Ya. Terus waktu itu ada pertanyaan, ya, dari Pak Esra Soru, ya, mengenai tiket. Oke. Saya ingat waktu sebelum debat sama Pak Budi Asali di Jogja, waktu itu Pak Esra Soru pernah menantang saya juga kan debat kan. Oke. Karena beliau juga pernah menantang saya debat, ya saya bilang, loh, bukannya Pak Esra Soru kan juga nantang saya, kenapa saya harus bayarin tiket gitu. Oke. Tapi nggak jelas bagaimana, akhirnya ya sudahlah, supaya tidak banyak diskusi, akhirnya saya sanggupin, saya bayarin tiket. Tiketnya itu kurang lebih 3 juta lebih lah, ya. PP. Sudah hotel itu? Belum. Oh, belum. Hotelnya juga kita sediakan kamarnya 2 malam. Oke, tapi tidak masalah, buat kita nggak masalah. Jadi mungkin Pak Esra Soru membatalkan tantangannya, kebetulan kita juga memang mau ada debat lagi dengan Pak Budi Asali, dan saya juga minta Pak Budi Asali untuk membawa Pak Pendeta Esra Soru. Ya sudah, akhirnya jadi kita semua yang tanggung, nggak masalah. Oke. Terus akhirnya kan disetujuin tanggal 26 April. Sudah setuju, sudah deal, ya sudah. Kita kemarin kan akhirnya alhamdulillah sudah selesai kan debatnya kan. Nah, seminggu sebelum debat yang tanggal 26 itu, Pak Budi telepon saya gitu. Dulu sebelum-sebelumnya, waktu yang sebelum Jogja, saya sudah menawarkan ke Pak Budi itu topik. Saya bilang, Pak Budi, topiknya mau apa gitu kan. Kalau Trinitas mah udah bosen lah, orang udah terlalu sering mendengar gitu kan. Akhirnya dia kasih keselamatan, oke. Terus saya juga tawarkan ke beliau nih, dari awal pertama kali saya ketemu Pak Budi Asali, ya, di Surabaya, saya sudah menawarkan ke beliau, Pak, Bapak ada permintaan topik apa nggak mengenai Islam atau Quran? Enggak lah, saya nggak menguasai, kata Pak Budi. Berarti, maaf dipotong, berarti sudah pernah menawarkan? Dari awal pertama ketemu, awal pertama ketemu sudah saya tawarkan, Pak, silakan kalau ada mau topik dari Bapak tentang Quran dan Islam. Berarti ini kan begini kok, kan banyak dari netizen juga nanya, kenapa nggak Al-Quran yang dibahas? Ini sudah terbantahkan, ya? Ya, nah terus juga ketika debat yang kemarin tanggal 26 April itu, sebelumnya waktu kita bahas topik, saya juga bilang sama Pak Budi, Pak, yang sekarang topiknya apa nih? Kemarin kan Bapak bilang waktu awal saya tawarin nubuatan, Bapak bilang nggak menguasai. Terus giliran sudah selesai debat di Jogja, Bapak baru bilang mau bicara soal nubuatan. Ya sudah, sekarang Bapak mau bicara nubuatan apa nih?
Mau Yesaya 7:14 atau 96 atau 53 atau yang lain silakan. Akhirnya Pak Budi sendiri yang memilih Yesaya 53. Yang menentukan itu. Yang memilih. Oh, yang memilih. Yang memilih. Saya menawarkan. Beliau yang memilih. Saya tawarkan Quran, beliau nggak mau. Katanya nggak menguasai. Giliran saya kasih pilihan tentang nubuat, beliau memilih Yesaya 53. Ya sudah, saya kan apa aja saya terima gitu. Karena saya sudah punya bahannya semua gitu. Oke, setelah ditentukan, bicara berempat dengan Pak Esra Sohru udah selesai. Seminggu sebelum debat, Pak Budi Asari telepon saya. Ini yang buat besok ini kan Yesaya 53. Nanti yang buat selanjutnya kalau kita mau debat lagi, saya minta nanti ini ya, dua arah ya, ada bicara tentang Quran atau Islam. Oh boleh Pak, silakan. Kan saya udah tawarin. Ya, jadi saya pikir nanti saya mau manggil orang seperti contoh kayak orang murtadin gitu, bisa bahasa Arab gitu. Dihadirkan di situ. Mau dihadirkan, silakan Pak, saya bilang. Mantap. Silakan, saya bilang. Kita dengan senang hati mau bicara Bible Quran, silakan, saya bilang. Atau mau bicara Quran aja juga boleh. Saya bilang. Kemarin giliran selesai debat yang 26 April kemarin nih, yang semalam baru selesai nih. Beliau deketin saya. Kayaknya yang bicara tentang Quran nanti dulu deh. Nggak jadi. Nggak jadi lagi. Si Murtadin itu tadi ya. Iya, maksudnya dia bilang untuk yang bicara tentang Quran atau Islam, dia bilang nanti dulu katanya. Ya sudah, saya bilang saya ikut aja. Dia maunya bagaimana saya ikutin aja. Oke. Jadi alhamdulillah dari persiapan juga kita sudah menyusun panitia kan. Terus kemudian kita berangkat ke Surabaya menggunakan satu kendaraan ya. Alhamdulillah walaupun gitu ya walaupun sempit-sempit gitu kan. Mobil sampai miring-miring. Ada yang hilang juga tas saya, ketinggalan. Bahkan ada yang ketinggalan tas gitu ya di rest area kan. Tapi alhamdulillah sahabat ngaji cerdas dan penonton ada yang inbox. Ada yang pakai sendal masjid. Hilap itu kok. Hilap. Sendal masjid dipakai gitu. Minta air dong. Duh, suara serak nih. Tolong ambil air putih dong. Ya, tapi alhamdulillah perjalanan pergi dan pulang Jakarta Surabaya berjalan dengan lancar. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Jadi ini yang poin 1, poin 2 udah dijawab nih ya. Oke, ini juga sudah. Terus sekarang apa nih? Berikutnya mengenai apa? Banyak kan ini kok. Sekarang di TikTok, terus potongan-potongan video ini banyak juga yang menyerang Bang Umar. Kita lihat kan di Bang Umar itu di ojok-ojokin kitab tuh, suruh baca gitu ya. Nah, itu gimana itu poinnya tuh? Nah, itu harus Umar yang ngomong. Nah, Bang Umar Umar gimana? dulu ngomong. Coba Bang Umar. Apaan kok? Lepas lagi. Apa semua ini? Oh iya, satu-satu. Ya. Banyak banget ya. Ini buat di sana berarti. Ya, gimana pertanyaannya Bang Asep? Di situ poinnya apa kok dari kau? Jadi mungkin gini. Kan pada menit keberapa itu kan Pak Pendeta Esra Sohru kan membawa buku Targum Yonakan. Dipertunjukkan kepada Umar, disuruh baca. Ada nggak kata Mesias di situ gitu kan? Bahkan dia menunjuk satu kata gitu kan, yang jelas-jelas tulisannya Mesias gitu kan. Nah, Umar kenapa nggak mau baca pada saat suruh baca gitu? Ya, oke, jadi gini. Saya itu dari awal sudah nanya ke dia kan. Pertama terkait dia mengambil satu referensi, terus mengkaitkan Targum Yonatan. Ternyata referensi yang dia ambil artikel itu dari Yahudi Mesianik atau Kristen. Nah, saya tanya, ya kan, berhubung dia kekeh bahwa di situ berbicara tentang Mesias yang ranahnya ke Yesus, saya bilang tunjukkan di mana di dalam Targum Yonatan kalau Yesus Kristus itu sebagai Mesias gitu loh. Nah, terus dia maju bawa Targum Yonatan yang Bible Aramaik itu terjemahan. Coba kau baca ini gitu kan. Baca gitu ya. Nah, kan gitu kan. Nah, coba kau baca ini. Nah, di situ saya kan berpikir, jawaban kamu mana gitu loh. Dengan pertanyaan saya gitu loh. Belum dijawab. Kalau cuma kata Mesias kan, gimana coba orang saya minta di mana secara letterlix ada tertulis dalam Targum bahwa Yesus itu adalah Mesiha kalau dalam bahasa Aramaiknya gitu loh. Terus kalau dia di luaran sana ngomong saya nggak bisa baca Ibrani, ya mungkin nggak sesempurna orang-orang Jewish ya. Tapi
saya akan kasih contoh praktek kok ya, boleh kok ya? Boleh ya? Coba baca. Nah, bentar, nggak usah baca, kita nulis saja ya. Nulis. Contoh misal kayak begini nih. Nah, gua tulis aja dari. Masukin ke kamar Nanti- mana nih? Nanti tulis dulu, coba kosong dulu tulis. Kasih tahu kosong dulu. Takutnya nih, Tunjukin kamera mana nih? ini kosong. Kamera yang mana? Kamera tengah. Nah, ya ini, ya, Yang saya putih ya. Ini kosong ya. Lu jatuh semua. Ini kosong. Gak apa-apa, ini kosong dulu. Jadi Bang Umar mau membuktikan bahwa beliau juga insya Allah menguasai ya. Nah, ini kosong. Bang Umar silakan tulis apa Bang Umar? Ya jadi gini, saya kasih contoh ya. Kalau kebanyakan yang nggak bisa baca itu orang Kristen. Saya tulis yod, hei, vau, hei. Nah ini yod, hei, vau, hei. Itu kalau dalam kultur budaya bahasa Ibrani atau Lashon HaKodesh, untuk huruf yod dan he, jika di awal itu nggak bisa diucapkan atau dilafalkan ya, itu nggak bisa, harus ye. Jadi kebanyakan kan mereka nyebutnya ini kan Yahweh, tapi nggak bisa dalam tradisi kultur budaya bahasa Ibrani, nggak bisa gitu loh. Ada konteks yang namanya ketif dan kiri. Jadi yang benar dibacanya sesuai dengan tradisi budaya bahasa mereka, dibaca Shem kayak gitu. Berbeda lagi kalau dengan ini yod, sin, vau, ayin. Ini dibaca yod, sin, vau, ayin, dibacanya Yeshua. Nah, kalau orang Judaism ini nggak dibaca semua Bang Asep. Jadi yod, sin, vau, gini doang. Ayinnya dihilangin. Kenapa ayinnya dihilangin? Karena ini sesembahan umat Kristen. Bagi Judaism itu kan Abu Dazara. Makanya dibacanya Yesu. Kayak gitu. Terus yang lagi nih. Hey. Lamet, vau, yod, hey. Nah ini bisa. Haleluya, yahnya di belakang bisa. Tapi kalau yod he ini di depan gini nggak bisa dilafalkan ya. Tapi kalau haleluya, yod he-nya di belakang bisa dilafalkan ya. Gitu. Ada lagi. Lihatin. Nah ini. Udah ya. Buset, gua nggak bisa baca. Ini membuktikan bahwa membantah tuduhan, bukan tuduhan ya, karena bilang nggak bisa baca gitu ya. Terus coba kita baca. Yang mana? Ini. Mana? Coba random. Gua dikerjain. Aja. Ini. Mana? Nah, nih. Nggak bisa di itu ya? Sini, yang ini. Bukan, ini atas nih. Saya tunjukin dulu. Nazum. Ini dulu nih, punya Kododi. Autofocus. Itu nggak lurus. Nggak lurus ya? Udah? Agak ke bawah. Udah? Coba difokus. Di layarnya, di layar. Kan ada fokus. Tuh tadi. Udah ya? Ya. Ini yang di atas ya, Bang Umar? Iya. Oke. Ya. Belum. Oh. Buset. Buru-buru amat kebelah pipis. Kurang lagi. Nah. Ya, ini pokoknya Udah fisiknya udah fisiknya. Coba, Bang. apa? Nah, kita baca Beresit ya. Pasal 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et al-shamayim fi et haaretz. Nah, ayat ini seringkali dinarasikan nama Esra Soru, pokoknya orang-orang Trinitas lah, bahwa ini adalah bentuk jamak. Nah ini begonya orang Kristen Tritunggal, boleh kok ya? Gua bilang bego ya? Jangan. Nggak boleh? Jangan. Berarti mereka nggak bisa baca dong.
Apa? Kan dalam kultur budaya bahasa Jewish itu kan gini kok. Blocking. Nah, di sini kan ada kata bara nih. Bereshit, bara, Elohim. Kalau diambil kata Elohimnya ini emang jamak kok. Karena ada akhiran yod dan mem, itu pasti jamak kan gitu. Contoh misal Elohim, Yerusalem, Mitzrayim kayak gitu-gitu kok. Pokoknya ada akhiran yod dan mem di belakang itu jamak. Nah, di sini Bereshit bara Elohim ini bentuk tunggal karena ada kata bara di situ. Jadi ini nggak bisa diartikan sebagai plural, nggak bisa sebenarnya. Nah, berhubung orang Kristen kan Kodondi tahu sendiri ya, gimana mereka itu apa kalau istilahnya Kodondi itu apa? Yang apa? Ngambil kitab orang tahu kutip gitu loh. Oh, oke. Iya. Enggak, ini kan kalau lo bicara Genesis 1 sama 2, di sini kan memang ada muatan teologis. Muatan teologisnya itu kan karena ada kata apa? Yang pertama diterjemahkan menjadi Allah, yang ayat kedua diterjemahkan menjadi Roh Allah. Padahal kalau orang Jewish sendiri ini kebetulan ini yang Stone, mereka menerjemahkan kata ruah itu kan menjadi divine presence, bukan spirit of God. Iya. Nah, karena ada muatan teologis. Nah, nanti hubungannya nanti kan ke Trinitas tuh di PB gitu. Tapi kalau misal mereka ngomong ini jamakku, harusnya kan pada mulanya para Allah kan gitu ya. Kalau jamak loh, Bu. Nah, kalau Elohim kan memang sebenarnya bisa diartikan kepada. Tapi berhubung di sini ada kata bara, Bu. Ya. Bentuk tunggal jadinya larinya ke singular kayak gitu. Oke, ya udahlah. Terus yang berikutnya, kenapa Umar walk out? Kenapa walkout? Buat. Oke. Soalnya opininya Bang Umar kabur katanya. Oh, udah biasa. Coba jelasin. Sebelum gua diskusi sama Budi Asali sama Pak Esra kan dulu gua pernah kok. Cuma di media online ya sama si Elia Miron yang habis podcast kan. Nah, dia kan kalau Lo pernah debat sama Elia? cuma 5 menit gua tinggal pergi kan Kenapa? gitu. Nah, kenapa gua tinggal pergi? Kalau gua ngelihat narasinya si Elia dulu ya, cerita si Elia ya. Dia tuh seakan-akan kayak narasinya itu TOP BGT gitu loh, Bu. Top gitu loh. Terus? Ternyata dia nggak ngerti kultur budaya bahasa Semitik gitu loh. Nah, gua tanya dia, huruf yod, padanan huruf yod, itu kalau dalam bahasa Greek, padanan hurufnya yang sama apa? Kan gitu. Nah, di Greek itu iota, saya bilang gitu. Nah, kalau di Greek iota, terus padanan huruf yod di dalam bahasa Arab itu apa yang sama? Dia jawabnya alef kok. Nah, saya kan ya tahu sendiri, saya nggak mau diskusi dengan orang seperti itu kok. Ya udahlah, kamu belajar dulu, saya tinggal ke bawah gitu. Buang-buang energi bagi saya kan gitu. Nah, untuk yang kemarin, pertama Pak Esra Soru tidak jujur kok. Ketika saya minta tunjukkan nama saya, sumber primer Judaism dengan pemaparan dari internal Judaism yang menyatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus Kristus sebagai Raja Mesias. Ternyata dia menunjukkan sumber link dari Yahudi Mesianik yang dimana Yahudi Mesianik itu adalah Kristen. Terus yang kedua, Pak Budi Asali tidak mengakui LXX atau Septuaginta. Jadi saya kasih aja sama Bu Etika gitu loh, biar sama-sama kena prank gitu kok. Bukan saya aja yang kena kan gitu kok. Jadi saya suruh Bu Etika atau Kak Jesslyn yang maju gitu. Saya mengundurkan diri gitu kok. Udah itu biar aja. Bu Etika kena prank gitu. Ya kena prank juga aku kan nggak Kena adil prank siapa? sama dua pendeta itu kan gitu kok. Enggak, gini lah, lain kali mungkin kita atur lagi. Kalau memang mereka tidak mengakui, kan itu hak mereka. Ya biar aja. Kalau mereka nggak mengakui, nggak menerima, ya biar aja. Kan sebenarnya kan debat itu bukan mencari menang kalah menurut penilaian kita. Sebuah debat, menang kalahnya tuh yang menentukan bukan peserta debatnya, tapi yang nonton. Betul nggak? Iya, lagi ada yang sadar.
Itu lain cerita. Ya, kita makanya gini, saya dari dulu debat, saya nggak pernah punya niatan menang gitu. Jadi yang kalau saya debat itu bukan menang kalah yang saya cari, bukan. Tapi pesan yang mau saya sampaikan itu tersampaikan. Yang penting bukan tersampaikan kepada lawan debat aja, tetapi yang penting adalah kepada penonton. Ya, semua kalangan yang nonton itu pesan saya sampai gitu aja. Ya, lain kali mungkin kita harus lebih bijak lah, mungkin. Kalau mau switch sama Bu Etika ya switch aja, nggak usah walkout gitu lah. Ya. Terus berikutnya ini mungkin saya sambung aja ya. Iya, Boleh lanjut. Masih tema Kang Umar. Nyambung tadi mengenai Targum Yonatan. Ketika saya buka Targum komentari daripada Yonatan di dalam Yesaya 53 itu, ternyata kata Mesias yang dimaksud oleh Pendeta Ezra Souro itu bukan bukan istilahnya nubuat untuk sang Mesias, tetapi nubuat istilahnya ada kata-katanya Kingdom of the Messiah yang akan memimpin kerajaan itu gitu loh. Jadi kalau kerajaan apa namanya? Ya bukan langsung ke Mesiasnya. Kerajaan bahasa Ibraninya gitu. Apa? Kerajaan apa raja gitu. Itu kan raja. Kerajaan kingdom. Diterjemahan di Sabaria kingdom. Kingdom. Berarti Kerajaan. Ya, jadi setelah saya bacakan baru kelihatan, oh ternyata Yonatan itu tidak membicarakan Mesias secara spesifik, tetapi sedang membicarakan kerajaan daripada Mesias itu yang akan memimpin gitu loh. Ya. Nah, jadi kita juga harus tahu sumber-sumber mana yang harus dipakai gitu. Terus kemudian mengenai ini Pak Budi yang memberi pernyataan bahwa kalau saya bisa buktikan Mika 52 berbicara tentang Ruth, dia akan mualaf kata gitu kan. Saya mundur sedikit ya, Yang sedang dibicarakan dari awal kita bicara Yesaya 53 itu kan nubuat menurut Kristen adalah untuk Mesias, ya kan? Menurut kita, karena kita meminjam perspektif Yahudi adalah untuk bangsa Israel. Ketika orang Kristen memberikan argumen bahwa Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, Mesias, sebagai Mesias, kan Pak Budi kan nyerempet-nyerempet ke Mika 52, gitu kan? Ya, saya juga tahu Mika 52 itu memang diklaim sama Kristen yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus. Karena di situ ada kata-kata apa? Bethlehem. Ya, jadi dianggapnya Yesus mau lahir di Bethlehem gitu loh. Mesias itu mau lahir di Bethlehem bernama Yesus. Itu yang dipakai oleh Kristen. Saya juga tahu. Tetapi yang saya maksud adalah Mika 52 itu membicarakan tentang Bethlehem Efrata, ya kan? Ini kita baca aja. Kita baca. Saya sampai bacain sampai 30 menit ada kali ya. Mika 51. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ketika semalam saya memperlihatkan slide yang saya punya, di situ kan saya memperlihatkan bahwa ada perbedaan terjemahan antara Bible-nya orang Kristen dengan Bible-nya orang Yahudi, ya kan? Tujuannya apa berarti? Berarti di situ orang Kristen memang sengaja menyisipkan muatan teologis di dalam ayat di dalam PL. Nah, berarti itu kan bukti lagi. berarti ada distorsi. Bukti bahwa ada muatan teologis yang dimasukkan oleh orang Kristen di dalam penerjemahan ayat-ayat di dalam PL. Ini kok kita cross check kutipan dari PB ke sini. Bentar dulu. Saya selesaikan dulu yang Mika 52. Jadi, yang saya bilang adalah begini. Mika 52 itu sedang membicarakan, saya tahu bahwa itu untuk Mesias, ya. Orang Kristen klaim bahwa Mesias itu nanti akan lahir di Bethlehem. Karena ada Bethlehem Efrata. Tapi yang saya bilang ke Pak Budi itu adalah, Mika 5 ayat 1 sebenarnya ini, itu sedang membicarakan dari mulai ada yang namanya suku Yehuda yang terkecil. Nah, ini dari siapa? Ini sebenarnya dari Ruth gitu ya. Betul, Ruth adalah nenek moyang daripada Raja Daud, ya kan? Karena
orang Yahudi juga tahu bahwa Mesias yang akan datang itu harus keturunan Raja Daud. Melalui siapa? Melalui keturunan Salomo. Nah, yang dimaksud dengan Bethlehem di sini sebenarnya ini bukan kota Bethlehem, gitu loh. Tapi apa? Bait Lehem, atau artinya apa? Klan Lehem. Nah, Keluarga, marga, suku, marga ya. ya marga lah atau suku lah gitu. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah Daud ini kan juga dikatakan berasal daripada Bethlehem Yehuda gitu. Kalau kita lihat ayatnya di 1 Samuel 17:12, Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai adalah ayahnya Daud. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi yang perlu dipahami adalah di dalam Mika 5 ayat 2 atau ayat 1 ini tidak dikatakan bahwa Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Tidak. Ya, itu poinnya sebenarnya. Tetapi Mesias yang akan datang dari Raja Daud itu yang berasal dari Bethlehem. Bethlehem itu maksudnya dari klan Lehem gitu loh. Jadi jangan salah sangka. Katanya Dondi menarasikan kalau Mika 5:2 itu nubuat untuk Rut. Bukan nubuat untuk Rut. Maksudnya gini loh. Mungkin Pak Budi juga, ya mohon maaf ya, Pak Budi juga pendengarannya kan kurang. Jadi saya ngomong, dia kan memang harus, orang saya jelasin panjang lebar aja dia nggak paham gitu kan. 30 menit. 30 menit kan. Nah, jadi yang diceritakan di dalam Mika 5:2 itu adalah menceritakan leluhur daripada Raja Daud yang merupakan Rut. Rut bukan orang Yehuda, gitu ya. Rut menikah dengan salah satu anak daripada Naomi. Nah, ketika suaminya Rut meninggal, Naomi bertanya kepada Rut, mau tetap ikut saya atau mau pulang ke kampung? Ada menantu yang lain, cium tangan Naomi pulang. Tetapi Naomi tidak pulang. Nah, jadi Naomi yang bukan orang Yehuda ini dianggap sebagai suku yang terkecil gitu. Itu maksudnya gitu loh. Ya. Di ayatnya kan ada bahwa hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Nah, itu yang saya maksud dengan Rut gitu loh. Rut yang menjadi leluhur Daud. Daud yang punya anak Salomo. Nanti dari keturunan Salomo ini yang akan muncul Mesias gitu. Nah, di dalam Mika itu tidak dikatakan Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Gitu. Bethlehem yang dimaksud di dalam Mika ini adalah Bethlehem dari suku Lehem gitu, klan Lehem gitu. Ya, ya. Klan itu apa? Keluarga. Ya kayak marga atau apalah ya, suku tuh. Satu klan gitu lah pokoknya. Nah, jadi urutannya begitu. Bukannya Mika 5 ayat 2 menubuatkan Rut yang di belakang. Ini sedang menceritakan kata Bethlehem itu dari mana gitu loh. Jadi saya ingin membuktikan bahwa di dalam Mika 5 ayat 2 itu kata Bethlehem itu bukan kata untuk kota Bethlehem. Yang dimana orang Kristen menarasikan Yesus lahir di Bethlehem gitu. Ya, cukup jelas ya mungkin ya sampai sini ya. Gua udah ngomong panjang lebar sampai serak. Habis waktu. Dia nggak paham lagi. Karena dari Ini. Kang Erik. Karena dari awal, ini saya sebagai yang di tengah-tengah nih. Iya. Dari awal tuh Pak Budi sama Pak Esra Suruh tuh sudah istilahnya jet lag. Jet lag. Jadi saya kurang dengar, apalagi Pak Budi. Kalau Pak Budi ngaku bahwa dia memang budak. Jadi, Iya. jadi bukan buas ya, budak. Jadi ketika di panjang lebar dapat poinnya di akhir, Pak Budi bilang, saya nggak ngerti apa yang dikatakan Don. Ya karena Enggak, gini. Jadi mungkin salah pahamnya berawal dari sini. Ketika Pak Budi klaim bahwa Mesias itu memang sudah dinubuatkan di dalam PL, salah satunya adalah Mika 5 ayat 2, saya kan ngomong, loh Mika 5:2 itu sedang berbicara tentang Rut gitu. Pak Budi pikir Mika 5:2, Pak Budi pikir saya ngomong Mika 5:2 itu menubuatkan tentang Rut gitu. Itu yang mungkin salah dengar atau bagaimana lah. Tapi bagaimanapun Pak Budi kan sudah senior, jadi ya kita nggak boleh gimana lah. Tetap kita hargain. Ya, dia mau mualaf nggak mualaf itu hak dia. Ya, saya hanya berusaha menjelaskan apa yang saya tahu,
apa yang saya dapat dari perspektifnya orang Yahudi gitu loh. Ya. Bukan berarti memang ada yang bilang bahwa saya terpancing dengan tantangan itu sehingga saya membuang-buang waktu saya. Buat saya nggak masalah. Terbuang berapapun karena saya pikir apa? Kan nanti saya bisa minta perpanjangan waktu. Kan ada aturannya kan? Betul. Kalau misalnya kita kurang, kita boleh minta perpanjangan waktu gitu. Ternyata Pak Budi malah nggak mau perpanjangan waktu. Langsung closing statement. Nah, berarti gimana kalau nggak dengan? Kan di awal dia bilang gini, kan saya tanya, Pak Budi bang buru-buru. Hah? Sampai malam. Dia bilang, enggak, saya mau debat sampai jam 12 malam juga nggak apa-apa. Giliran saya minta pertambahan waktu, kenapa nggak mau? Katanya mau sampai jam 12 malam, ya kan? Nah, jadi ya itu yang agak sedikit, gimana ya? Bilangnya Pak Budi berani debat sampai tengah malam, giliran dimintain tambahan waktu 20 menit aja nggak mau. Lah kan nggak konsisten berarti gitu loh maksud saya. Berarti saya keluar, kok Doni yang kena prank. Oh, gue yang kena prank. Oke. Terus itu tadi udah ya, Mika 52, Targum Yonatan, yang Musa Kristen. Nah ini ya, ini kan Nggak bahaya. Tepuk tangan banyak kok. Tepuk tangan banyak. Oh iya. Tapi yang perlu kita perhatikan gini. Ketika saya menjelaskan Mika 52 dengan begitu panjang lebar, saya kan kehilangan waktu. Iya. Sampai akhirnya waktu saya cuma tinggal 10 menit. Ya kan? Mereka masih punya berapa? 30 menitan ya? 41. Malah 41. Tapi saya yang tinggal 10 menit, mereka yang 40 menit, itu ketika kita dialog lagi, habisnya bisa hampir bareng. Iya. Ya, habisnya bisa hampir bareng. Nah, di saat itulah saya menggunakan pertanyaan. Pertanyaan artinya, saya ingin memastikan kepada mereka bahwa gini nih, ini adalah inti daripada pesan yang mau saya sampaikan, gitu ya. Setiap kali saya membuat kajian, saya sering sekali, atau saya kalau misalnya kedatangan tamu orang Kristen, saya juga sering sekali memberitahukan atau memperlihatkan ini, ya, kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini, kitabnya orang Yahudi yang sudah disusun abad ke-5 sebelum Masehi, oke? Kitab ini yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta yang tidak diakui sama Pak Budi Asali, ya. Kitab Septuaginta ini yang menjadi cikal bakal kitabnya Perjanjian Lama orang Kristen, ya. Jadi dari sini nih, Perjanjian Lamanya orang Kristen asalnya dari sini. Ini yang diterjemahkan dari sini, gitu ya. Ini yang sering saya sampaikan kepada orang Kristen atau di channel saya, supaya apa? Supaya kita semuanya tahu bahwa orang Kristen menggunakan Septuaginta ini dengan penafsiran yang tidak sama dengan penafsiran orang Yahudi yang punya ini. Ini maksud saya nih, ini poinnya di sini. Nah, jadi ketika kita membicarakan itu, sampailah kepada Musa, Nabi Musa, ya kan? Bagaimana ceritanya Nabi Musa disebut sebagai Kristen? Karena Pak Budi di debat sebelumnya mengatakan, saya tanya, siapa Kristen yang menulis Tanakh? Gitu kan? Pak Budi menjawab Musa. Dasarnya mana Pak ayatnya? Saya minta ayat di PL, dikasih di PB, dikasih di Ibrani 11 ayat 26. Karena di situ ada kata-kata Kristus. Ternyata ND penerbit ini membuat tafsiran di website Alkitab Sabda bahwa yang dimaksud Kristus itu adalah sebenarnya bangsa Israel. Nah, telak di situ, ya. Saya menggunakan tafsir yang otoritatif dari Kristen yang menafsirkan PB, gitu loh. Ketika Pak Budi menafsirkan bahwa Musa itu orang Kristen karena ada kata-kata Kristus di situ, kan saya tanya, Pak Budi punya buku tafsir nggak yang saya bisa baca? Kan itu yang saya tanya. Pak Budi nggak pernah tulis buku, sayang gitu loh maksud saya. Nah, jadi pesan saya adalah orang Kristen menggunakan kitab ini, Septuaginta, yang berasal dari kitabnya orang Yahudi, ya ini harus diakuin dong, ini ada sejarahnya gitu loh. Ya. Semua ahli-ahli perjanjian baru, perjanjian lama mengenal ini, gitu. Nah ini yang menjadi dasar perjanjian lamanya orang Kristen. Nah ketika ini yang punya Yahudi ditafsirkan dengan sepihak atau oleh yang tidak berhak, kan jadi urusannya beda. Jadi rancu. Nah karena gini, yang berhak menafsirkan ini kan orang Yahudi, yang berhak menafsirkan PB, oke, orang Kristen, yang berhak menafsirkan Quran, ya orang Islam. Tetapi ketika kitabnya orang Yahudi ditafsirkan oleh orang Kristen, terus kemudian dijadikan
kitab suci mereka. Gimana? Punya itu kok. Evangelion mungkin ditempel juga. Nyeblak gitu. Iya. Di sono di depan. Nah, tuh. Nah, tuh inilah. Ini juga perjanjian baru nih. Nah, jadi ketika yang ini diresensi menjadi Septuaginta, terus kemudian Kristen punya kitab sendiri dari Matius sampai Wahyu. Nah, ini ditempelin di belakangnya. Nah, ini yang jadi kitabnya orang Kristen. Oh, nggak bahaya. Nah, jadi kan orang Kristen menafsirkan kitab ini yang berasal dari sini, yang mana penafsirannya berbeda dengan ini. Salah satunya adalah di Yesaya 53. Orang Yahudi di sini, bahkan ada catatan kakinya, saya tunjukin ke depan mereka. Orang Yahudi mengakui bahwa yang dimaksud dengan Yesaya 53 itu adalah untuk bangsa Israel sendiri. Tapi orang Kristen mengklaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus gitu loh. Nggak bisa baca Ibrani mereka berdua. Saya kan sering ngomong begini, jadi Septuaginta ini dibuat menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini, gitu, yang sering saya ngomong. Iya kan? Saya sering ngomong begitu. Jadi ini sebenarnya kitab orang yang ditafsirkan sepihak oleh Kristen, yang tidak punya otoritas untuk menafsirkan itu, tetapi dibuat seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Nah, kemudian menjadi kitab orang Kristen, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang Yahudi, kan orang Yahudi ini yang punya ini nih, apakah di perjanjian di tanaknya mereka, apakah ada kata-kata to be continued? Nggak ada. Gitu. Jadi buat orang Yahudi kan ini udah final. Udah selesai. Ya, orang Yahudi bilang ini udah final, nggak ada lanjutannya gitu. Tiba-tiba dilanjutkan oleh Kristen dengan menambahkan perjanjian baru di belakangnya, gitu. Ya, belum lagi nanti ada Mormon. Mormon lebih pintar lagi. Kitabnya Kristen yang sudah ada perjanjian lama dan perjanjian baru ditempel lagi sama kitabnya Mormon gitu. Nah ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya ini kita kembali lagi ke Musa Kristen atau bukan. Kemarin kan saya tanya, tunjukkan saya ayat bahwa Musa itu Kristen. Atau saya juga bertanya, apakah Musa itu Kristen gitu kan? Pak Esra Soru kemarin memberikan kayak semacam opsi. Kalau menggunakan standar definisinya dari Pak Budi Asali, Pak Esra Soru bilang Musa bukan Kristen. Tetapi kalau menggunakan standar definisi bahwa Musa percaya akan ada Mesias, nah dia seorang Kristen. Tetapi ketika saya tanya, apakah Musa tahu bahwa Mesias itu bernama Yesus? Mana? Ada nggak ayatnya? Nah, itu yang nggak ada. Itu satu. Yang kedua, saya tanya juga, apakah Musa tahu bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Hasem sendiri yang jadi manusia gitu? Nggak tahu juga kan? Nah, jadi itu blunder sebenarnya. Ya, saya tanya sama Pak Esra Soru, definisi Kristen itu apa? Kristen itu kan orang yang percaya dan beriman kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa mereka. Itu kan definisinya. Apakah Musa percaya Yesus mati untuk menebus dosa Musa? Ada jawab. Ya nggak masuk kan, jadi kan. Nah, jadi kalau mengatakan Musa Kristen, karena definisi Kristen ini kan cukup spesifik. Spesifik loh definisi Kristen ini. Makanya tidak bisa dikatakan Musa Kristen. Tetapi kalau kita bilang Musa adalah Muslim, masuk nggak? Masuk. Karena Muslim hanyalah apa definisinya? Orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Masuk definisinya dengan definisi dari kita, misalnya sebut Muslim gitu. Beda. Nah, kita harus bisa membedakan antara syariat dan akidah. Musa berakidah Muslim karena dia percaya hanya kepada satu Tuhan dan berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Tetapi kalau syariat, nah ini syariat masih beda-beda nih. Musa mendapatkan syariat sendiri dengan Taurat, ya kan? Kemudian nabi-nabi yang lain, sampai syariat itu disempurnakan dengan diturunkannya Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya, ya. Jadi yang di Musa Kristen memang cukup blunder. Satu pertanyaan. Kalau Musa dari Kristen, memang Musa lahir di Antioquia atau di mana? Justru pertanyaan gue gini, kalau Pak Esra Soru sama Pak Budi Asali bilang Musa itu Kristen, gue mau nanya, itu Kristennya Kristen Trinitarian, Kristen Unitarian, apa Kristen Oneness gitu? Kristen Oneness ya, bukan Trinitarian. Kristen progresif. Oh bukan progresif. Itu kata-kata aja nggak tahu.
Ya, jadi kan pemirsa juga pasti tahu bahwa Kristen sendiri masih ada kelompok-kelompok yang akidahnya berbeda. Akidahnya masih belum selesai. Konsep ketuhanannya belum kelar gitu istilahnya. Sampai sekarang, sampai detik ini. Mungkin sampai kiamat, ada yang bilang begitu pendeta loh. Sampai kiamat itu nggak akan selesai katanya. Jadi kalau dibilang Musa Kristen, ini Musa yang percaya Trinitas, atau percaya Musa yang Unitarian, atau percaya Kristen yang Oneness gitu, atau yang progresif gitu. Ya itu tolong dijawab aja gitu ya. Oke, yang berikutnya ini apa namanya? Komen apa tentang mualaf settingan? Mualaf settingan. Nah, coba gini, sebelum saya juga konfirmasi, mungkin Erik cerita dulu sebelum apa namanya 1 hari sebelum debat kan, mendapat kabar apa dari temannya di Bandung, silakan. Jadi yang mana nih? Dua-duanya, ini aja ya. Dua-duanya itu kondunya aman. Ini bagus. Satu, belel lah baju. Itu jangan double mic. Mana? Oh jangan. Itu udah pas. Oke. Jadi yang pertama nih saya dapat ketika kita lagi live di perjalanan, tiba-tiba ada teman kecil saya, udah deh suaranya. Ditaruh di sini aja. Soalnya jauh banget. Oh, di atas buset. Naruh mic di topi bukannya di kuping aja lu cepit. Oke. Terus? Jadi lagi live TikTok perjalanan, tiba-tiba ada. Itu ke atas. Yang hijaunya. Oh iya, salah lagi. Sini. Aduh. Kecil banget. Aduh. Dah. Lah. Iya, beda nih lulusan speaker corner. Terus. Ketika live TikTok, ada temen kecil saya ngomong, Rick, si Ferry mau masuk Islam. Ferry berarti cowok. Cowok. Terus? Nah kan kaget kan dari situ. Akhirnya saya hubungi langsung Ferry-nya. Ini ada apa chattingnya? Ini sampai saya telepon berkali-kali nih ya. Ini saya telepon berkali-kali nggak diangkat, ternyata lagi gawe bro katanya ya. Hampura itu maaf nggak bisa angkat video call, gimana bro? Oke dapat kabar dari si Dede, tapi nanti aja kalau udah santai PC siap bro. Langsung saya kirim foto Kodondi, karena udah tahu nih Kodondi. Nanti pulang jam 3 sore katanya, kabar-kabar aja. Nah dari sini udah pulang belum, terus ditanya siap bro, ini lembur sampai jam 7. Kita tunggu sampai jam 7 untuk mendapatkan kepastian bahwa teman saya ini yang mau mualaf ini mau gitu berangkat ke Surabaya. Dan akhirnya kita sudah bilang intinya malam ini Anda berangkat ke Surabaya, kita ongkosin semuanya gitu. Karena menjemput hidayah gitu kan. Akhirnya dia bilang ada acara apa? Kok dadakan? Hari ini masih kerja bro katanya ya. Disukan dulu. Akhirnya di sini jam 11.36 dia katakan nih 11.36, maaf ya bro, aku belum siap. Nanti kalau ada waktunya, aku pasti kabarin. Itu jam 11.36 Hari Jumat. Malam. Siang. 11.36 aman. Jumat. Ini Jumat kan kita telepon dari hari Kamis. Enggak malamnya? Malamnya nih Kamis ini. Oke. Kita telepon. Nah, jadi gini mungkin saya potong sebentar. Waktu itu kan malam persiapan debat, ketika kita berada di ruang debat itu, ketika kita sedang setting kan banyak yang mau wawancarain tuh. Nah, saya sempat ngomong bahwa ya karena kabar ini, makanya saya sempat ngomong bahwa mungkin saja besok ada surprise gitu lah. Ada kejutan itu. Ada kejutan, ya kan. Jadi yang saya pikir adalah teman kecilnya Bang Erik yang dari Bandung mau datang Surabaya mau bersahadat. Itu yang ada di pikiran kita ya. Nah, terus setelah Bang Erik kasih tahu bahwa tidak bisa datang atau tidak jadi datang atau dia mau menunda, ya saya waktu itu cukup pikir, waduh, ya? Ya karena saya udah ngomong ada surprise gitu, nggak jadi datang, gimana dong? Nah, terus kan debat berlangsung. Jumat sore berjalan sesi 1. Kita lagi break. Ketika enggak yang kedua, yang udah sesi 2 nih, udah sesi 2 break. Saya lagi ke depan ke lobby ya, sedang apa namanya? Mencari udara segar gitu maksudnya. Mencari udara segar. Nah, tiba-tiba saya diperkenalkan dengan 2 orang ibu yang memperkenalkan saya Melisa ya, bagian pendaftaran, yang mengatakan bahwa satu ibu ini mengantarkan temennya yang mau bersahadat.
Berarti kan itu kira-kira kan 1 jam sebelum acara selesai. Setuju belum? Ya, 1 jam sebelum acara selesai loh ya, sebelum debat selesai. Terus mau ngomong settingan gitu. Iya. Nah, saya tanya sama ibu itu, ya dia memang udah mantap mau masuk Islam. Ya sudah, saya bilang tunggu ya Bu, saya selesaikan dulu debatnya, baru nanti kita bersyahadat setelah selesai debat gitu. Nah, ibu silahkan nonton masuk, saya bilang gitu. Nah, jadi setelah selesai, terus akhirnya kan saya bilang sama Erik, Iya. tolong debatnya ditutup dulu gitu. Maksudnya tutup dulu supaya kita ya sudah boleh bubar gitu loh. Ternyata pendetanya nggak keluar-keluar. Pak Budi malah duduk-duduk, Pak Esranya ngebenerin. Nah, ini yang saya kebetulan pas lagi pengumuman itu saya. Mungkin ada rekamannya di debat itu. Setelah saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah ditutup. Nah, akhirnya saya bilang ke penonton, jangan beranjak dulu karena alhamdulillah hari ini ada yang mau bersyahadat. Karena udah dikasih tahu nih dari belakang 1 jam sebelumnya ada yang mau syahadat. Kebetulan seorang wanita. Tunggu, yang lu bilang jangan beranjak dulu pendetanya apa penontonnya? Penontonnya. Oh, pendetanya? Pendetanya mah terserah mau guling-guling di situ juga. Mungkin mau antri kali. Kayaknya mau antri. Kan udah dipersilakan, artinya PSSO udah berdiri. Udah selesai kita tutup. Itu jeda waktu berapa detik, terus saya bilang jangan beranjak dulu, ada yang mau bersyahadat. Saya bilang takbir. Nah, dari situ Bapak Pendeta Esra Bodhisoru, Esra Bodhisoru lagi ya. Biar kan satu pasangan. Biar Bodhisoru. Bodhisoru. Beranjak, cuma Pak Budi anggut-anggut aja gitu, senyum-senyum gitu kan, ngeliatin, benar nggak sih? Nah, ini juga menjawab pertanyaan nih teman-teman yang TikTok, terus YouTube segala macamnya. Ketika seorang wanita bersyahadat itu tentu apa ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat ini kan sakral, ya kan? Tidak boleh terbuka auratnya. Akhirnya diberikanlah kerudung atau jilbab oleh temannya. Dipinjemin. Itu dipinjemin sama temennya yang nganterin. Betul. Nah, Namanya Ibu Lianati apa? enggak, temennya itu siapa, Mel? Bu siapa namanya? Yang nemenin? Bu Leni. Yang nganterin maksudnya. Itu guru senamnya ya kalau nggak salah ya. Guru senamnya. Jadi waktu saya pertama datang, waktu pertama ngelihat Ibu Lianawati Sadat itu di lobi, beliau memang sudah menggunakan hijab, tetapi tangannya cukup terbuka, tangan pendek. Gitu ya. Jadi saya bilang, Bu kalau bisa ditukerin, apa dipinjemin gitu, hijab yang agak panjang. Karena guru senamnya pakai hijab panjang. Ya, dan guru senamnya kan pasti pakai lengan panjang gitu. Nah, jadi kalau ada yang bilang settingan lah, drakor lah, segala macem lah gitu ya, ya saya cuman bisa bilang jangan sedih gitu aja. Jangan sedih. Ini bukti ya. Ini bukti Apa? Ibu Lianati Kwok nih. Di setiap ininya tidak pakai kerudung. Ya. Apa? Oh ya, kalau di Studio Gramolab Jakarta, Ya, ya memang kita mempunyai kebijakan kalau ada seorang wanita yang mau bersyahadat, kita memang bukan pinjemin lagi, bahkan kita kasih. Ya, bahkan kita kasih apa namanya, kerudungnya. Kita kasih kerudung jilbab, kita juga kasih apa namanya, mukena, kita juga kasih sajadah, kita kasih buku Iqra, kita kasih buku penuntun sholat, bahkan kita kasih uang zakat, bahkan kita kasih mushaf Quran tuh. Ya. Cuman kemarin karena di Surabaya tuh kita nggak kepikiran ada yang mau syahadat, jadi kita nggak bawa apa-apa gitu. Nah ya, alhamdulillahnya ada yang bisa meminjamkan. Kalau masalah gitu-gitu mah pasti gampang. Iya. Ya. Cuma ya ini ya, yang komen ini belum pernah mualaf. Oh iya. Jadi dia belum pernah mualaf. Belum pernah mualaf, jadi nggak tahu gitu. Iya. Wajar. Makanya mualaf gitu ya. SOP-nya memang begitu. SOP-nya begitu. Setiap wanita yang mau mualaf itu pasti dipakaikan kerudung atau jilbab untuk menutupi auratnya sebagai seorang yang akan menjadi muslimah gitu. Ini Cek Elisa, terus Cijeslin, semuanya yang mualaf. Gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya keamanan. Silakan. Woi, ini nih. Sini. Udah pakai kacamata hitam aja. Belekan ya, Mas? Ini intel kita nih. Enggak tuh tadi dari kemarin-kemarin nggak pakai kacamata hitam, kenapa baru sekarang pakainya? Dipakai sama Erik. Oh, kirain belekan. Jadi ya Bang apa? Ya. Bang Taufik diceritain semua ya, keamanannya seperti apa gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan timnya. Ya, alhamdulillah ya. Saya dipilih oleh Kodondi jadi amir. Jadi otomatis dari dalam perjalanan ya waktu mau berangkat sampai tiba di sini.
ya. Ya. Saya sudah bekerja ya. Oh, ya, saya sudah bekerja dengan maksimal ya, dibantu Kang Ari ya. Ya. Tapi waktu di sampai di mana? Di Surabaya. Nah, kita koordinasi dengan pihak keamanan dari hotel, dari ormas setempat ya. Memang melibatkan ormas setempat. Waktu kita mau sebelum acara 1 jam sebelum acara kita meeting dulu tuh ya. Meeting itu kita bagaimana kesiapan dari tim kita sendiri, Kang Ari ya, dan pihak luar 4 orang itu ya, alhamdulillah terkendali, dan kita juga adakan briefing dulu ya Kang Ari ya. Seperti misalkan masuk kita harus pakai apa? Dicek body dulu tuh, takutnya bawa senjata api. Ya, detektor itulah ya. Nah, pada dasarnya sih kami ini tidak memihak ya, baik dari narasumber Muslim atau narasumber dari Kristennya, itu ditanggung jawab kami Bang Ari ya. Ya betul. Dijamin keamanannya. Gitu. Ya, dijamin keamanannya sampai selesai, sampai jam 11 ya. Dan selanjutnya Kang Ari bisa dibantu. Ya baik. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini alhamdulillah ya. Dari keamanan ini sudah terkendali ya, dari persiapan sampai dengan selesainya, dan tanggung jawab ini adalah dari kami untuk event yang kemarin ya. Nah, terus saya ini sebagai wakil ya dari Bang Aang ya, ini mengkoordinir tim keamanan juga. Jadi screening itu penting guys, mulai dari cek detektor ya, terus cek body juga, terus tasnya itu juga dicek ya. Nah itu yang kami harapkan agar supaya dari kedua belah pihak ini aman ya. Terus gini kawan-kawan, hal yang paling krusial itu saat debat ya, itu sensitif sekali. Saat debat, terus saat syahadat ya, lalu saat ada wawancara dan foto-foto bersama. Itu betul-betul kami mengawasi, dan kalau bisa jangan sampai ada jeda. Semua itu tim keamanan ini mengawasi, siaga, termasuk tim-tim yang ada di sini semua. Nah, jadi alhamdulillah aman ya, alhamdulillah aman. Nah, saya mau pesan nih satu nih, ini juga termasuk keamanan ya, bagi para netizen yang menyaksikan acara event kemarin. Nah, ini jika menemukan satu potongan video atau potongan video yang lainnya, itu harap diteliti kembali, atau kalau perlu cek secara utuh ya, secara utuh, agar semua yang sampai kepada kita itu utuh, kita dapat menyimpulkan. Jadi bukan dengan asumsi ya, kalau perlu cek data itu penting. Nah itu yang kami harapkan begitu. Lalu ini kan kemarin alhamdulillah sukses ya event dari kita ya. Diharapkan jika nanti ke depan ya ada event mungkin dari teman-teman Kristen yang ingin mengadakan event ini, keamanan ini juga diutamakan ya. Ya sekiranya itu ya dari tim keamanan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya. Berapa orang Bang Aang dari internal sendiri sama dari pihak hotel? Dari internal ya saya dan Bang Ari ya. Bang Ari dan dari hotel itu kalau nggak salah 2 dalam, 2 luar. Terus dari ormas? Dari ormas 4 ya. Totalnya 10 orang. 10 ya? Iya, 10 orang. Jadi insya Allah bisa teratasi. Jadi tidak ada celah sama sekali kalau Berarti ada. Kemarin aman terkendali ya Bang? Iya, kemarin kan dibantu sama teman-teman dari mana? PP ya kalau nggak salah. Iya, PP. Terus dari hotel juga bantu ya? Bantu. Body checking ya? Iya. Iya kok. Justru dari PP. Dari Dari PP. Memang kita suruh gitu. Biar PP yang bekerja. Oh, oke. Fasilitas dari hotel. Dari hotel ya.
alatnya. Alatnya dikasih dari Oh, hotel. yang melakukan Orang PP. Alhamdulillah ya, kemarin kita Alhamdulillah, lihat ya. ya sama Dan mereka di apa namanya dibekali bela diri ya. Iya. Jadi suatu saat ada tindakan preventif bisa. Iya, Iya, harus wes. Nah ini Bang Ari apa? ayam. Ini Bang Ari punya ilmu apa ya Bang Ari? Genjutsu. Apa itu? Genjutsu itu jadi misalkan saya mau berhadapan gitu ya. Saya buat diam ini orang. Jadi saya main pikiran aja udah. Ya saya tinggal, dia masih diam aja. Sampai saya harus ada. Nah, Pantesan enggak, saya tambah satu lagi. Kalau nggak salah ya, ada beberapa oknum penonton ya yang tiba-tiba ke toilet terus. Iya, iya. Mungkin itu mau niat jahat kali ya. Ke toilet terus bolak-balik. Mungkin ini nanti yang ngerjain. Ya. Oh, intervensi. Kita curiga nggak Iya. apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, curiga nggak apa-apa. Udah berapa orang itu? Jadi Waspada. dalam perjalanan dari Surabaya ke Cibubur, Iya. ngantuk tuh ya, terus di rest area. Saya kaget, Kodoni bilang, gua dibilang sarap katanya. Oh iya. Ini maksudnya gimana? Semalam ya jam berapa ya udah lewat jam 12 lah. Ditelepon sama temennya anak Iya, pertama. iya. Sarap lu bro, kata gitu. Hah, sarap kenapa? Lu gila lu katanya sadatin orang depan pendeta, kata gitu. Kodurullah itu ya. Loh, ya kan kita bukannya mau sengaja, nah kan kita sudah tutup acaranya, ya kan? Moderator sudah selesai tutup acara, nah pendeta sudah dipersilakan pergi, nah belum pergi-pergi. Sedangkan orang yang mau sadat kan udah nungguin. Ya sudah ya mau nggak mau, mohon maaf gitu kita sadatin depan pendeta gitu ya. Tadi nih kok poin terakhir itu kalau teman-teman Kristen dari Kristen ini ngadain event kayak gini, wah itu lebih seru kali kok ya. Udah pernah belum kok sebelumnya? Ah, itu mah yang janjiin doang sampai sekarang belum ada realisasi. Jadi saya sih nggak ngarepin lagi lah orang-orang yang cuma janji doang. Katanya mau ngundang debat segala macem online, ada bahkan ada yang mau jual tiket katanya. Sama ini yang ya, dari pandangan dari penonton banyaknya kan kita ini debatnya satu arah terus, debatnya satu arah terus. Tadi udah dibahas. Enggak, ini supaya adil, mungkin buat teman-teman yang dekat dengan para murtadin yang mungkin bisa mengundang nih para murtadin seperti Effendi Usman, terus Burhanuddin Haji, terus ada Zulkifli, Elias Zulkifli, terus ada lagi siapa tuh yang dari Aceh tuh? Bukan. Iya, Effendi Usman udah disebutin. Ada Effendi Usman, terus ada lagi Burhanuddin Haji, terus ada lagi Zulkifli Ilyas, terus yang dari itu tuh, yang dari mana? Katanya keturunan raja. Ya pokoknya murtadin-murtadin yang menjadi gembala jemaat, jika memang kalian tidak mau misalnya cuma satu arah dari Kristen aja, bawa murtadin kalian ke sini. Ya, kita akan adakan debat mualaf dan murtadin supaya dapat dua arah. Oke? Setuju ya? Ya, berani ngundang, berani memfasilitasi Berani ngundang. kita nih. Ini kita siap gitu. Jadi kalau misalnya cuma cuma satu arah nih dari Kristen aja terus aja nyerang Kristen, bawa murtadin kalian. Tapi jangan ngundang tapi minta difasilitasin ya. Iya. Ntar ada yang kayak kemarin nantang debat suruh sewa tempat nggak mau, nggak berani. Malah gue dikatain pengecut. Malah bayarin tiket. Nah, gitu ya. Jadi bawa murtadin kalian lah, jangan cuma satu arah. Murtadin kalian hubungin. Kita juga perlu tahu ya, para murtadin ini nanti kan kita adalah analisa sendiri ya. Kita screening nih murtadin ini sejauh apa mempelajari Islam sebelum login ke sana. Mereka banyak yang ngaku saya ini mantan Juara MTQ. Haji, juara MTQ, juara ini. Hadirin aja langsung. Hadirin langsung. Berarti ilmunya udah. Iya, nggak apa-apa. Ini khusus Effendi Usman ya. Ayo, kapan Ya. kita buka ruang debat? Gitu. Baik. Jangan di online lah. Baik. Males. Berarti ini poin-poinnya udah semua kok ya? Udah. Sama nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi boleh ditulis di kolom komen channelnya Ngaji Cerdas atau channelnya Kodonitan. Tulis aja nanti insya Allah kalau memang ada kesempatan waktu umur panjang dijawab kok ya insya Allah ya. Insya Allah. Setelah debat ini berlangsung ada tanggapan nggak kok dari tokoh-tokoh nasional, ulama atau apa gitu? Ada nggak? Semalam Hmm. saya langsung dapat WhatsApp